Apakah teman-teman tahu apa itu surat dakwaan? Surat dakwaan adalah surat akta otentik yang dibuat oleh penuntut umum berisi suatu uraian yang melukiskan tentang suatu peristiwa yang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan merupakan dasar jalannya pemeriksaan di persidangan. Oke, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat surat dakwaan yang terdiri dari dua bentuk. Lalu, apa saja itu? Yang pertama yaitu syarat formal dan yang kedua yaitu syarat material. Mengenai syarat formal ini, surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, diberi tanggal pengajuan surat dakwaan, dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. Mengenai syarat material, surat dakwaan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Yang kedua, waktu tindak pidana dilakukan atau tempus delicti. Yang ketiga, tempat tindak pidana dilakukan atau locus delicti. Next, untuk pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk surat dakwaan. Tahukah semuanya jika surat dakwaan itu mempunyai 5 bentuk atau macam? Jadi, bentuk yang pertama yaitu surat dakwaan tunggal, di mana surat dakwaan ini hanya memuat satu jenis tindak pidana saja. Yang kedua yaitu surat dakwaan alternatif. Apa itu? Surat dakwaan alternatif memuat lebih dari satu dakwaan, meskipun terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Next, surat dakwaan yang ketiga yaitu surat dakwaan subsidiar. Di dalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis, dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Bentuk keempat yaitu surat dakwaan kumulatif yang menuduhkan lebih dari satu tindak pidana yang satu dengan yang lain tidak ada hubungan atau berdiri sendiri. Nah, untuk bentuk surat dakwaan yang terakhir adalah surat dakwaan gabungan atau kombinasi. Mengapa dikatakan surat dakwaan gabungan? Alasannya karena dalam bentuk ini digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Oh alah, ternyata seperti itu ya surat dakwaan. Kukira bentuknya seperti surat perintah dari ML. Makanya Bang Brewok jangan main game terus, nanti tidak lulus-lulus. Hey, not bad. Surat dakwaan dapat batal, yaitu apabila surat dakwaan tersebut dapat diubah atau ada kecacatan secara formal. Yang pertama, surat dakwaan dapat diubah oleh jaksa. Itu bisa menjadi batal apabila ada kesalahan-kesalahan tertentu dalam hal-hal yang meliputi kesalahan mencantumkan waktu dan tempat terjadinya delik dalam surat dakwaan, atau adanya suatu unsur-unsur yang harus diperbaiki. Kedua, adanya akibat hukum dan surat dakwaan yang ditetapkan atau diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal, dinyatakan tidak dapat diterima. Surat dakwaan juga bisa batal demi hukum. Surat dakwaan juga bisa batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat material suatu surat dakwaan tersebut, yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Jadi surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat material adalah merupakan surat dakwaan yang null and void atau van rechtelijk. Namun demikian, sifat batal demi hukum yang ditentukan pasal 143 ayat 3 KUH pidana adalah tindak murni secara mutlak. Masih diperlukan adanya pernyataan batal dari hakim yang memeriksa perkara sehingga sifat surat dakwaan yang batal demi hukum itu benar-benar batal adanya.
pada hakikatnya adalah praktik dinyatakan batal atau annulment. Jadi itu tadi penjelasan dari kami. Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Hubert Humphrey. Semoga bermanfaat. Ian Fauzan Kamilah, kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih.